Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi hari ini tentang pertemuan peraturan perundang-undangan keselamatan kesehatan kerja. Pasti teman-teman tahu lah ya, untuk peraturan perundang-undangan keselamatan kerja, kenapa harus selamat dulu sebelum kita sehat dan kemudian kita bekerja. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar untuk K3. Nah, untuk pertemuan hari ini kita tentang tujuan pengajaran. Jadi tujuan dari kenapa harus kita mempelajari tentang peraturan keselamatan kerja, bisa juga dengan teman-teman semuanya itu harus mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, terutama terkait dengan pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja. Terus kemudian untuk tujuan khususnya, itu teman-teman harus bisa menjalankan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standar perencanaan strategi yang sudah ada. Untuk outline dari perkuliahan hari ini, itu pertama kali adalah tentang undang-undang, terus yang kedua adalah tentang peraturan pemerintah, dan surga peraturan dengan presiden, kemudian menteri, kemudian keputusan menteri, dan instruksi menterinya. Dan nggak tunggu juga dengan surat edaran menteri dan juga standarnya. Hal utama yang pasti tentang K3 hazard keselamatan kerja itu nggak luput dengan eh, pasal 27 ayat 2 UUD 45. Dan juga dengan pasal 86, 87 paragraf 5 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan tentunya itu adalah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, peraturan pelaksanaan dan peraturan khusus, serta juga PP, Permen, dan standar keputusan. Baik, tentang perundangan, kita juga membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian tentang ketenagakerjaan, tentang kesehatan, dan juga tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, juga jasa konstruksi dan cipta kerja. Nggak luput juga tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86 dan juga Pasal 87. Nah, itu berkaitan tentang sistem manajemen keselamatan kerja, yang itu nanti akan di pertemuan kelima dan keenam. Jadi teman-teman membahas yang di sini itu adalah bagaimana undang-undang itu ada. Jadi peraturan itu perlu ada karena kita sebagai pekerja juga nggak luput juga dengan peraturan yang ada. Terus upaya apa yang kita akan sebagai pekerja atau sebagai mahasiswa atau sebagai kita juga karyawan. Nah, itu tahu tentang kesehatan kerja itu penting bagi kita. Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 itu tentang BPJS, yang itu adalah wajib bagi teman-teman di proyek manapun itu harus ada BPJS tentang ketenagakerjaan atau jaminan sosialnya. Terus kemudian nomor 2 itu adalah peraturan pemerintah dan peraturan presiden, yang dimana itu adalah PP nomor 4 tahun 2015 dan PP nomor 88 tahun 2019. Yang paling terbaru adalah Perpres nomor 12 tahun 2021, yang itu berkaitan tentang pengadaan jasa dan pemerintah. Di dalam PP nomor 14 tahun 2015 itu sudah jelas tentang singkat jaminan kematian, kemudian jaminan kesehatan, kemudian kecelakaan kerja yang ada di proyek manapun.
Terus kemudian tentang kesehatan kerja itu bagaimana kita harus mencegah, kemudian kita harus meningkatkan, menangani, dan memulihkan. Itu juga ada di PP nomor 14 tahun 2021 itu yang paling terbaru, di mana di pasal 84 yang paling poin-poin pentingnya itu adalah tentang pengesahan persetujuan, kemudian mutu, K3, peralatan, dan sebagainya, itu semua tertuang pada peraturan pemerintah. Dan juga peraturan menteri, instruksi, kemudian Permen Kontras. Nah, itu yang paling terbaru, yang paling penting adalah tentang penilai ahli, kemudian sistem manajemen keselamatan kerja dan berkelanjutan dan sebagainya. Nah, itu di dalam Permenaker yang dari Undang-Undang tahun 1970 yang kemudian akan diturunkan menjadi Permen, kemudian menjadi Permen Katresan, kemudian Permenaker. Nah, itu teman-teman harus pahami paling nggak adalah poin-poin yang penting dalam pekerjaan yang kita akan gunakan. Karena kalau ada di peraturan dan kemudian di pekerja itu tidak menerapkan itu, kita bisa menggunakan itu kalau seandainya ada terjadi kecelakaan kerja. Karena sebagai pembina ataupun fasilitas itu harus sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada. Apalagi kemarin sempat 2 tahun kita mengalami COVID, itu juga ada di peraturan tentang protokol kejemuran pencegahan corona, kemudian surat edaran menteri tentang kecelakaan kerja, HIV, AIDS. Nah, itu harus ada juga karena itu semua adalah ada di peraturan tersebut. Agar program penanggulangan HIV/AIDS itu juga ada. Terus kemudian untuk perkantoran, terus kemudian protokol umum di tempat kerja, pengaturan penerimaan tamu, tempat karantina, dan sebagainya, itu semuanya ada di peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi untuk standar, kemudian tentang SNI, persyaratan umumnya, kemudian tentang Permenaker Trans, tenaga kerja, terus daftar peraturan menteri, kemudian keputusan dirjen, dan juga khususnya kalau untuk konstruksi sendiri juga ada, kemudian untuk otomotif juga sebenarnya ada. Jadi tergantung kita bekerjanya di tempat mana dan tempat lingkungannya seperti apa. Itu semuanya ada dari darat, laut, udara. Nah, itu semuanya adalah proses peraturan perundang-undangan sesuai dengan tempat yang akan kita taruh. Jadi sebetulnya dari pengamanan, kerja lingkungan, bongkar, angkut, orang binatang, kemudian dan juga penyedia jasa yang harus tenaga kerjanya adalah bersertifikat kompetensi. Itu yang paling penting. Makanya dari lulus sertifikasi profesi, kemudian lulus dari sertifikasi kompetensi, itu yang selalu akan dicari untuk pekerja. Otomatis tidak luput dari peraturan perundang-undangan. Jadi kurang lebihnya begitu, nanti akan kita ketemu lagi di dalam kelas dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.